kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan sore hari ini Bapa kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh datang kembali kepadamu untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kemampuan-Mu Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-44 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Puji Tuhan saudara, kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, karena Alkitab itu adalah kebenaran Allah sendiri. Tuhan Allah adalah Alfa dan Omega. Artinya bahwa Allah ialah yang awal dan yang akhir, sebagai yang pertama dari segala sesuatunya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan, kekal, tetap untuk selama-lamanya. Allah adalah pencipta, Allah adalah pemelihara dan penebus umatnya. Alkitab mencatat dengan jelas tentang Allah. Segala perbuatan Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang dahsyat dan ajaib, dan segala sesuatunya yang tidak kita ketahui atau tidak kita mengerti tentang Allah, semuanya ada dengan jelas tertulis di dalam Alkitab. Kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan
perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panahnya berterbangan. Deru gunturmu menggelinding. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Keberadaan Allah tidak bisa dimengerti dan dipahami oleh akal pikiran kita manusia. Karena pikiran kita manusia terbatas. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas betapa hebat keberadaan Allah. Betapa hebat kekuasaan Allah. Pekerjaan Allah. Perbuatan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan Allah dan jalan-jalan Allah. Tapi saudara, kita bisa merasakan kehadiran Allah melalui roh kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa kepada Allah, roh kita merasakan kehadiran Allah. Dan karya Allah dapat kita lihat dengan nyata, dengan mata jasmani kita. Itulah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang bertahta di dalam pujian dan penyembahan umatnya. Saudara, kalau kita melihat keindahan alam, langit, matahari, bulan, dan bintang, laut, serta segala isinya, gunung-gunung, juga segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, membuat kita takjub dengan segala keindahannya. Tentunya saudara, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada Allah yang menjadikannya dan menciptakannya. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam kitab Mazmur 90 ayat yang kedua dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya engkaulah
Allah. Dalam Mazmur 95 ayat 3-5, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Di dalam Mazmur 97, Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaan. Keberadaan Allah tidak bisa dimengerti dan dipahami oleh akal pikiran kita manusia. Karena pikiran kita manusia terbatas. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas betapa hebat keberadaan Allah. Betapa hebat kekuasaan Allah. Pekerjaan Allah. Perbuatan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan Allah dan jalan-jalan Allah. Tapi saudara, kita bisa merasakan kehadiran Allah melalui roh kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa kepada Allah, roh kita merasakan kehadiran Allah. Dan karya Allah dapat kita lihat dengan nyata, dengan mata jasmani kita. Itulah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang bertahta di dalam pujian dan penyembahan umatnya. Dan jika akhir kesudahan zaman, apabila segala sesuatunya berlalu, yaitu langit dan bumi akan sirna, lenyap, habis sama sekali, seperti tidak pernah ditinggali. Tetapi Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Karena Allah tidak berkesudahan. Allah tidak berubah. Sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Allah tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau pada masa yang lampau Allah menyertai umatnya, demikian juga pada masa sekarang ini. Allah tetap sama. Allah tetap menyertai kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam kitab Ayub dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Allah Bapa bertahta
di dalam kerajaan sorga. Dan Allah memerintah seluruh bumi ini. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kaki. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Saudara, inilah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, melalui proses kelahiran menjadi seorang bayi, itu semua sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dan itu semua tercatat di dalam Alkitab. Dan sudah menjadi rencana Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tahu tujuannya, yaitu untuk mati di atas kayu salib. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan Yesus berpikir bahwa mereka baru saja menyalibkan seseorang yang mengganggu ketenangan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah rancangan Allah. Telah Allah rencanakan sejak semula, yaitu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah tidak mau manusia berdosa tetap tinggal di dalam dosa dan kematian. Karena upah dosa itu ialah maut, kematian kekal untuk selama-lamanya. Saudara, segala amal ibadah kita tidak bisa membuat kita lepas dari cengkeraman iblis. Semua manusia yang ada di dunia ini tidak bisa menebus dosa dan pelanggaran kita, karena manusia sudah berada di bawah kutuk dosa, dan upah dosa itu ialah maut. Kalau Tuhan Yesus adalah manusia biasa, maka Tuhan Yesus tidak akan bisa menebus dosa-dosa kita manusia. Tapi karena
Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Maka Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus setia sampai mati di atas kayu salib. Semua karena kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah merobohkan tembok pemisah antara kita dengan Allah. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib adalah darah yang mahal, yang sanggup untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Inilah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini melalui proses kelahiran menjadi seorang bayi, itu semua sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dan itu semua tercatat di dalam Alkitab. Dan sudah menjadi rencana Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tahu tujuannya, yaitu untuk mati di atas kayu salib. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan Yesus berpikir bahwa mereka baru saja menyalibkan seseorang yang mengganggu ketenangan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah rancangan Allah. Telah Allah rencanakan sejak semula, yaitu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah tidak mau manusia berdosa tetap tinggal di dalam dosa dan kematian, karena upah dosa itu ialah maut, kematian kekal untuk selama-lamanya. Saudara, segala amal ibadah kita tidak bisa membuat kita lepas dari cengkeraman iblis. Semua manusia yang ada di dunia ini tidak bisa menebus dosa dan pelanggaran kita, karena manusia sudah berada di bawah kutuk dosa, dan upah dosa itu ialah maut. Kalau Tuhan Yesus adalah manusia biasa, maka Tuhan Yesus tidak akan bisa menebus dosa-dosa kita manusia. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, maka Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus setia sampai mati di atas kayu salib. Semua karena kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah merobohkan tembok pemisah antara kita dengan Allah.
darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib adalah darah yang mahal, yang sanggup untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus menanggung sengsara demi kita manusia. Tuhan Yesus merelakan dirinya, menanggalkan kealahannya. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Tuhanlah satu-satunya penebus dosa dan kesalahan kita manusia. Hanya Allah yang sanggup menebus dosa manusia. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kefasihan lidah kita, melainkan semata-mata karena kasih Allah kepada kita manusia. Karena Allah rindu untuk bersekutu dengan manusia ciptaannya. Isi hati Allah, kalau boleh, jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang beroleh keselamatan, yaitu keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada cara lain, saudara. Penebusan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Maka kita akan beroleh keselamatan yang daripada Allah. Karena ini adalah tawaran Allah yang diberikan kepada kita manusia. Allah tidak menuntut kita untuk melakukan penebusan itu. Karena Allah tahu sesungguhnya kita manusia tidak mampu membayar, melakukan perbuatan penebusan itu. Sehingga Allah yang turun langsung bekerja dengan caranya yang ajaib, yang tidak terpikir oleh akal pikiran kita yang terbatas. Dan Allah mau untuk kita percaya kepada Dia saja. Itu sebabnya, saudara, sekalipun kita manusia terbatas untuk kita mengerti keberadaan Allah, karena kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi kita harus mengakui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Semuanya adalah buatan tangan Allah. Dan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya, saudara, mari kita senantiasa mencari Allah. Dengan segala keterbatasan kita, carilah Allah. Carilah wajah-Nya. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, selama pintu itu masih terbuka, mari kita mencari wajah Allah.
Karena Allah tidak menolak orang-orang yang senantiasa mencari Dia. Tapi Allah senang apabila kita mau datang kepadanya. Apabila kita mau bersekutu kembali dengan Allah. Hati Allah disenangkan dengan kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Kiranya kasih karunia Allah memampukan kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menyenangkan hati. Biarlah di dalam kehidupan ini kita senantiasa berserah sepenuhnya kepada Allah. Untuk kita percaya kepada Allah saja sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah yang hidup dan berkuasa. Allah yang sanggup untuk menjaga dan melindungi kita dari bahaya apapun yang hendak menimpa kita. Allah sanggup. Allah sanggup menolong saudara dan saya. Karena Allah, Dia penjaga kita. Allah tidak pernah tertidur. Allah tidak pernah terlelap. Pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Sekalipun tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Tetapi kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kuasa Tuhan nyata bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami. Beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini keberadaan kami Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami mempercayai Engkau sepenuhnya, bahwa Engkau Allah kami satu-satunya, Engkaulah penebus kami, Engkaulah juru selamat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menerima pengampunan dosa yang daripada-Mu, kami menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, saat ini Bapa, kami mohon kekuatan yang daripada-Mu, perlindungan yang daripada-Mu. Kiranya Engkau menjagai, menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekali.